Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Apa kabar SDM SLRT? Hari ini kita akan coba menyajikan materi tentang advokasi sosial. Perkenalkan, nama saya Kasim Saleh. Saya biasa dipanggil Dorcas. Saya widyaswara di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura. Oke, teman-teman sekalian, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, saya harapkan teman-teman mampu memahami konsep dari advokasi sosial SLRT. Yang kedua, teman-teman dapat memahami jenis advokasi sosial dalam SLRT. Dan yang ketiga, teman-teman dapat memahami proses advokasi sosial. Dan yang terakhir, teman-teman dapat memahami teknik dan strategi advokasi sosial dalam program SLT. Skema modul kita hari ini nanti ada sesi pengantar sekitar 10 menit, dilanjutkan dengan kita membahas tentang konsep advokasi sosial sekitar 60 menit, dan nanti kita akan lanjutkan dengan jenis advokasi sosial dalam Puskesmas SLRT selama 60 menit. Selanjutnya kita akan coba mempraktikkan bagaimana strategi dan teknik dalam advokasi sosial, itu sekitar 175 menit, dan dilanjutkan dengan proses advokasi sosial dalam pelayanan Puskesmas SLRT 135 menit, dan nanti kita akan sama-sama menutup kegiatan kita untuk hari ini dengan sesi rangkuman dan penutup sekitar 10 menit. Oke, baiklah teman-teman. Tadi kita sudah sedikit menggali tentang tujuan pembelajaran kita. Sekarang apa yang teman-teman pahami tentang advokasi? Mungkin Bapak dari Fakfak mungkin. Oke, mungkin yang lain ada? Apa yang dipahami tentang advokasi? Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama lihat bagaimana penjelasan yang dimaksud dengan advokasi sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial di pasal 16. Jadi yang dimaksud dengan advokasi sosial adalah upaya memberikan pendampingan, perlindungan, dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dilanggar hak-haknya. Jadi fungsi pendampingan, perlindungan, pembelaan terhadap hak-hak mungkin dalam konteks pekerjaan sosial itu kita kenal dengan PPKS, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Tujuan advokasi, mungkin teman-teman bisa lihat di slide. Ini adalah beberapa tujuan advokasi, kenapa kita harus melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi fakir miskin. Yang pertama, terperolehnya kecukupan pangan, sandang, dan perumahan. Yang berikut, memperoleh pelayanan kesehatan. Yang berikut, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya. Dan yang terakhir, tujuannya adalah mendapatkan perlindungan sosial dalam pembangunan, pengembangan, pemberdayaan diri, dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya. Oke, ini nilai-nilai dalam advokasi sosial SLRT. Yang pertama itu adalah hak dan martabat individu. Jadi kita harus menghargai walaupun mereka itu adalah dalam golongan PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tapi mereka punya harkat dan martabat secara individual yang harus kita apresiasi. Yang berikutnya, memberikan suara kepada yang tidak kuasa. Maksudnya di sini karena PPKS merupakan warga yang tersegmentasi dan marginalisasi, maka dia tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan apa yang dia rasakan dan dia alami. Jadi perlu advokasi sosial di situ agar apa yang dia alami dan dia rasakan bisa kita carikan solusi untuk pemecahannya. Nilai yang berikut adalah penentuan diri sendiri. Yang harus kita ingat sebagai SDM SLRT bahwa penentuan perubahan itu harus berangkat dari PPKS, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, bukan atas paksaan kita sebagai SDM SLRT selaku pendamping yang bertugas melakukan advokasi. Yang berikut adalah pemberdayaan dan perspektif penguatan. Dalam konteks perubahan sosial, dalam perspektif pekerjaan sosial, ini yang coba dilakukan oleh pendamping SLRT. Bagaimana dia memberdayakan dan memberikan penguatan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial agar dia bisa mengembangkan dirinya dan yang pada akhirnya dia bisa terangkat dari masalah
kemiskinannya. Dan yang terakhir, ini yang punya korelasi sangat baik dengan advokasi sosial dalam konteks nilai adalah keadilan sosial. Ini yang harus kita coba kerjakan. Jadi seluruh masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia harus punya perlakuan, harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program-program pembangunan, khususnya program-program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui dalam pelaksanaan program SLRT, kita mengenal ada beberapa jenis advokasi yang harus kita sebagai SDM SLRT memberikan kepada PPKS. Dalam konteks ini adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang perlu diberdayakan. Yang pertama itu adalah jenis pertama adalah advokasi klien. Jadi klien di sini adalah masyarakat miskin dalam hal ini. Jadi bisa yang kita berikan advokasi itu kepada lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, dan penyandang disabilitas. Komponen-komponen ini yang dalam konteks advokasi perlu pendamping SLRT memberikannya agar seperti nilai yang di awal tadi kita bahas, jadi apa yang dia rasakan itu bisa kita suarakan. Jadi ketidakmampuan dia menyuarakan apa yang dia rasakan dan dialami itu, kita sebagai pendamping SLRT mampu melakukan. Ini jenis pertama dari advokasi. Yang kedua adalah advokasi keluarga dan kelompok atau group advocates. Jadi advokasi yang dimaksud dengan advokasi keluarga yaitu dengan melakukan identifikasi kebutuhan dari keluarga miskin dan menghubungkan dengan layanan dikelola oleh pemerintah dan non-pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa SLRT ini dalam konteks tingkatan itu, kalau nanti dia di tingkat desa itu ada petugas fasilitator yang bertugas menjangkau masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu agar bisa masyarakat miskin dan kurang mampu itu yang ketika tidak memperoleh layanan pembangunan, dia bisa memperoleh layanan pembangunan dengan dimasukkannya data keluarga miskin itu dalam DTKS di Kementerian Sosial. Jadi advokasi dalam konteks keluarga dan kelompok ini menjadi penting. Makanya seorang pendamping SLRT punya tugas adalah melakukan penjangkauan dalam konteks desa dan kelurahan. Advokasi yang berikut adalah advokasi legislatif. Ini yang kalau dalam konteks kita di Papua ini yang harus perlu kita cermati, karena advokasi legislatif ini di beberapa daerah itu kurang memberikan dukungan terhadap program-program yang sifatnya kesejahteraan sosial. Kita ambil contoh di Papua dengan sekitar 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua, hanya 2 kabupaten kota yang memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Jadi dalam konteks legislasi menjadi tugas teman-teman pendamping SLRT untuk bagaimana mengadvokasi khususnya eksekutif dan legislatif agar regulasi terkait dukungan terhadap keluarga miskin dan kurang mampu ini bisa diwujudkan dalam konteks regulasi. Dan jenis yang terakhir adalah advokasi administrasi. Ini petugas SLRT melakukan upaya advokasi terkait pelayanan administrasi kependudukan seperti nomor induk kependudukan, akte kelahiran, kartu keluarga, surat pindah datang, perubahan alamat, status tinggal terbatas menjadi status tinggal tetap. Karena di Indonesia ini menjadi penting advokasi administrasi karena mobilisasi penduduk di Indonesia itu dirasakan cukup tinggi, terutama perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jika tidak ini divalidasi dan diverifikasi dengan baik, maka nanti pada ujung-ujungnya keluarga tersebut akan tidak memiliki akses terhadap program pembangunan. Artinya dia keluar dari data DTKS karena dia berpindah. Oke, itu beberapa jenis advokasi sosial yang harus kita pahami. Oke, teman-teman, kita akan membahas hal berikutnya daripada materi advokasi sosial adalah strategi dan teknik advokasi sosial. Jadi ada 4 strategi dan teknik advokasi sosial. Yang pertama, memanfaatkan kelompok. Terus yang kedua, kumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Dan yang keempat adalah membangun jejaring sebanyak mungkin. Dalam implementasi strategi dan teknik ini, pemanfaatan kelompok ini menjadi sangat penting karena kelompok merupakan media perubahan, terutama bagi keluarga miskin. Karena dengan kelompok biasanya keluarga miskin itu terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat miskin dalam konteks marginal dan segala macam. Jadi pendekatan kelompok ini menjadi penting. Yang kedua,
kumpulan data. Jadi strategi advokasi ini sangat penting ketika dilandasi dengan data dan informasi yang valid dan benar. Jadi ketika data yang valid dan tidak benar, otomatis nanti keputusan yang diambil itu tidak sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Analisis data menjadi penting juga. Dan yang terakhir adalah membangun jaring sebanyak mungkin, karena ingat salah satu tugas daripada pendamping SLRT adalah merujuk. Jadi ketika kita tidak memiliki sistem sumber yang banyak, kita akan mengalami kesulitan bagaimana mereferal atau merujuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga miskin di tempat saudara bertugas. Oke, ini teknik advokasi. Yang pertama, seorang SDM SLRT itu harus memiliki kemampuan lobby dan negosiasi. Jadi mulai sekarang harus belajar bagaimana berbicara dengan orang lain, karena komunikasi itu menjadi penting bagi seorang SDM SLRT. Karena ketika kita tidak mampu berkomunikasi dengan pihak lain, otomatis kita tidak bisa membantu keluarga miskin. Jadi pertama, lobby dan negosiasi itu menjadi penting. Yang kedua, jadi kita harus punya kemampuan seminar dan presentasi. Karena contoh kasus ketika nanti teman-teman pendamping SLRT ingin mengakses misalnya CSR dari misalnya perusahaan itu, harus punya kemampuan presentasi. Jadi itu perusahaan itu tidak akan memberikan bantuan atau menyalurkan CSR dia kepada program-program sosial ketika dia tidak diberikan argumentasi dalam konteks presentasi kepada pihak yang akan memberikan. Yang berikutnya adalah media. Media di sini adalah media massa dan media sosial. Jadi bagaimana kemampuan teman-teman mempublikasikan kegiatan agar orang tahu. Jangan sampai bicara SLRT, padahal orang tidak tahu SLRT itu apa. Ini jadi masalah juga bagi kita. Jadi bagaimana mempublikasikan program itu menjadi penting. Jadi teman-teman silakan nanti punya WhatsApp, punya Instagram. Jadi sering berbicara begitu banyak di situ. Tidak hanya untuk selfie saja, tapi bagaimana menjelaskan kepada masyarakat. Jadi statusnya di Facebook itu mulai sekarang harus sudah dimulai. Bagaimana mempromosikan SLRT. Jadi bicara SLRT padahal tidak tahu SLRT ini apa ini bahaya juga. Jadi perlu media massa untuk dalam konteks itu. Dan yang terakhir adalah pengembangan kelompok peduli. Jadi bagaimana kita mengakses kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang punya kepedulian sama dengan kita terhadap keluarga miskin dan keluarga yang terpinggirkan. Oke, ini yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Jadi dalam proses advokasi sosial itu perlu juga kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kenapa kita perlu melakukan itu? Karena monitoring itu adalah kegiatan mengukur kemajuan dalam mencapai hasil yang dituju dan sesuai dengan strategi yang direncanakan. Jadi kita bisa melihat apa yang kita lakukan terkait advokasi, apakah sudah menjawab kebutuhan masyarakat miskin atau belum, sehingga kita memerlukan strategi atau upaya atau program-program yang baru bagaimana membuat advokasi itu menjadi lebih baik dalam konteks yang begitu. Jangan lupa senyum, karena senyum itu penting. Oke? Jadi divisi kedua adalah tentang evaluasi dalam upaya yang sistematis dan objektif untuk menentukan signifikansi atau efektivitas dari suatu strategi. Jadi sebagaimana kita tahu ada sekitar 4 jenis advokasi. Advokasi klien, advokasi kelompok, advokasi legislatif, dan advokasi lembaga. Jangan lupa kita terapkan 4 jenis advokasi itu dalam konteks membantu keluarga miskin agar kita bisa mengevaluasi diri kita kira-kira apa yang kurang dari bentuk-bentuk jenis-jenis advokasi sosial yang sudah kita lakukan. Oke, teman-teman sekalian, saya akan membagi form ini untuk teman-teman pakai dalam konteks bekerja sebagai SDM SLRT di lapangan. Bagaimana teman-teman bisa mengukur efektivitas advokasi sosial yang sudah teman-teman lakukan dalam konteks program SLRT di wilayah kerja teman-teman masing-masing. Jadi di sini ada form evaluasi advokasi. Jadi komponennya itu aktivitas, hasil yang diharapkan, hasil yang didapat, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi mungkin Ibu Fonda dari BIAK bisa pakai itu dalam konteks nanti bekerja, mempraktekkan SLRT di daerah Ibu, dan begitu juga dengan Pak Lausman di Fakfak mungkin bisa pakai itu dalam konteks. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi saya hanya men-share form ini, nanti kita bisa melanjutkan komunikasi kita lewat WhatsApp atau lewat email gitu ya. Oke. Ini pesan-pesan kunci yang harus kita pahami sebagai pendamping sosial SLRT. Coba yang di belakang jangan ngobrol, saya lagi mengajar, biar tidak mengganggu gitu.
Jadi pesan-pesan kunci bagaimana kita melaksanakan advokasi sosial dengan baik dan benar. Jadi ada tahapan-tahapan, jangan lupa yang pertama mengidentifikasi masalah. Jadi ketika kita tidak punya kemampuan mengidentifikasi masalah dengan baik, otomatis nanti prosesnya juga akan terhambat. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi target. Jadi bagaimana, karena kita bekerja itu berdasarkan tujuan yang akan kita capai, otomatis kita harus tahu target-target apa yang harus kita capai. Gitu ya. Selanjutnya nanti kita setelah kita melakukan identifikasi masalah dan mengidentifikasi, kita akan mendapatkan fakta-fakta, data-data apa yang kita temui di lapangan terkait keluarga. Jadi nanti mungkin dalam konteks jenis-jenis advokasi yang kita pakai berdasarkan fakta yang kita peroleh di lapangan. Ketika kalau dia memang individu seperti penyandang cacat dan sebagainya, berarti advokasi klien yang kita pakai. Kalau misalnya di daerah itu tidak ada regulasi atau aturan dari Pemda yang mensupport atau mendukung pelaksanaan SRT, berarti mungkin jenis advokasi legislasi yang kita pakai atau jenis segala macam. Ini sangat tergantung dengan fakta-fakta yang kita temukan dari hasil identifikasi. Terus setelah fakta kita temukan, kita merencanakan strategi dan prakteknya, lalu pelaksanaan advokasi, dan yang terakhir kita melakukan pemantauan dan evaluasi. Oke, saya rasa sekian dulu materi saya tentang advokasi sosial. Terima kasih banyak, sekian dan terima kasih. Wah.